Halo Tribuners dan juga Sobat WK. Kita kembali lagi bertemu dengan tamu kita di sini. Sekarang ini kita lagi nggak bicara tentang masalah kesehatan atau masalah apapun, tapi yang paling unik, saya saat ini sedang kedatangan tamu, seorang pegiat literasi. Nah, dengan Mbak Dina Novita. Halo Mbak, selamat pagi. Pagi Mari. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat ya Mbak ya? Sehat. Baik, Mbak Dina ini dari mana sih Mbak? Oke, baik. Oke, kalau aku ini sebenarnya bekerja, terus kemudian berkenalan dengan dunia literasi itu yang lebih intens gitu ya, yang berkaitan dengan anak-anak ketika menjadi founder di komunitas dongeng Kukuruyuk, Bari. Oh baik, jadi Tribuners dan juga Sobat WK, Mbak Dina ini tuh juga dulunya tuh adalah pendongeng. Nah gitu ya Mbak ya? Ya. Sempat berapa lama tuh Mbak mendongengkan untuk anak-anak? Pastinya sebelum pandemi lah ya itu ya? Ya, kebetulan komunitas dongeng Kukuruyuk yang kita bentuk itu mulainya dari 2014, Mbak Ari. Oh udah lama juga ya? 2014, nah berproses sampai dengan sekarang sih sebenarnya masih tetap mendongeng gitu ya. Cuman ya memang kemarin karena apa namanya tuh pandemi ya, jadi lewat online. Oke, gitu. baik. Bercerita tentang dongeng. Kalau dongeng tuh kan kalau banyak orang tuh ya udah nyeritain buku cerita ke anak gitu ya atau ke siapapun gitu ya. Nah, sekarang tuh kita mau ngebahas tentang mengenal read aloud, tidak sekedar membacakan cerita. Bedanya apa sih Mbak sama dongeng itu? Oke, baik. Nah, ini kadang-kadang ini ya apa namanya tuh suka Rancu salah gitu ya? persepsi ya, persepsi. Sebenarnya sama nggak sih antara read aloud dengan dongeng itu Mbak? Berbeda. Oh Jadi, beda, baik. tujuannya sama-sama meningkatkan kemampuan anak untuk apa namanya literasi, dalam hal literasi, Mbak Ari. Nah, cuman kalau misalnya mendongeng itu biasanya dia tidak menggunakan alat bantu. Baik. Mendongeng itu menceritakan kembali nih, Mbak Ari. Jadi kalau misalnya Mbak Ari pernah tahu cerita tentang bawang putih, bawang merah, pernah baca gitu kan. Nah, terus kemudian Mbak Ari tanpa menggunakan buku, terus kemudian menceritakan kembali kepada anak-anak ketika saatnya mau tidur diceritakan gitu kan, menggunakan bahasa sendiri. Oh, jadi bisa improvisasi sendiri. Betul. Gitu ya Mbak ya? Jadi kalau misalnya kata-kata di dalam bukunya mulai dengan pada suatu hari gitu ya. Nah, iya. Mbak Ari udah yang baku banget. udah baku ya. Nah, Mbak Ari bisa mulai bilang ada seorang anak bernama bawang merah, misalnya seperti itu. Nah, jadi menggunakan itu dongeng ya. Ini dongeng ya, baik. Nah, kadang-kadang dongeng juga menggunakan alat nih, Mbak Ari. Kadang misalnya ada alat musik sambil mendongeng menggunakan alat musik, atau mungkin jadi backgroundnya gitu ya Mbak ya. Ada sulap-sulap. Nah, sekarang kan berkembang ya. Ada suara-suara juga, pakai sound supaya lebih apa namanya? Dramatis gitu ya. Dramatis gitu kan. Tapi memang sebaiknya itu ya kalau mendongeng itu nggak pakai alat, menggunakan kemampuan kita berimprovisasi dari mulai wajahnya kita, raut wajah gitu ya, gesturnya, terus kemudian suara, intonasi gitu ya, berarti ya Mbak. Suaranya. Nah, itu biasanya sudah membuat anak-anak tuh tertarik gitu ya. Oh gitu. Contohnya kayak gimana Mbak? Misalnya Mbak, kalau dongeng tanpa alat bantu nih ya, kalau misalnya dongeng sedikit aja. Kita hati-hati. Wah, ini baru gini aja udah tertarik nih. Nah itu kalau misalnya kita mendongeng gitu ya. Nah kalau misalnya kita bicara tentang read aloud, read aloud. Read aloud itu kita selalu ada 3 komponen nih. Satu adalah yang membacakan. Baik. Terus yang kedua adalah bukunya. Okay. Yang ketiga itu adalah yang mendengarkannya. Yang mendengarkannya bisa satu anak atau bisa di dalam kelas gitu ya, kita melakukan read aloud. Nah, jadi ada interaksi ya antara si pendengar dengan si pembaca cerita read aloud ini gitu ya Mbak? Betul. Oke. Kalau dongeng kan nggak perlu ada anak-anak kayak misalnya kayak cuma direkam gitu kan ya Mbak ya? Ya bisa juga gitu ya. Kalau sekarang online kan kadang-kadang direkam ya, ngedengerin ya. Jadi tapi kalau misalnya read aloud bisa seperti dongeng gitu nggak? Read aloud bisa juga seperti dongeng. Cuman memang auranya berbeda ya. Oh, ada anak-anak dan tidak ada anak-anak gitu ya. Jadi
lebih baik kalau ada audiens ya, betul, gitu ya Mbak ya. Betul. Kalau Oke, ada baik, audiens baik. itu lebih apa ya namanya ya? Auranya Lebih itu hidup ya. Betul sekali Mbak Ari. Boleh contohin dikit nggak sih Mbak Read aloud misalnya, jadi kan tadi kan bedanya kalau sama dongeng penghantarnya itu kan kalau kita kan lewat gestur, intonasi. Ya. Nah kalau read aloud sendiri itu Mbak ngebukanya kayak apa? Nah, sebenarnya gini, sebelum aku contohin nih Mbak Ari ya untuk read aloud ya tadi. Kalau read aloud tadi kan sama-sama dengan dongeng tujuannya untuk meningkatkan kemampuan berliterasi anak. Gitu. Nah, cuman kalau misalnya metode yang kita gunakan di read aloud ini Mbak Ari, itu mereka dari konsepnya adalah menggunakan buku sebagai alat bantu. Kenapa kita menggunakan buku? Karena dari buku itu sebenarnya banyak hal yang bisa kita dapatkan. Misalnya dari menggunakan buku itu Mbak Ari, kita memperkenalkan kata-kata baru kepada anak-anak. Oh baik, jadi kosakata anak-anak lebih berkembang. Betul. Gitu ya Mbak. Terutama kalau misalnya kalau kita bicara pertumbuhan anak 0 sampai dengan 3 tahun dibilang golden age ya. Yeah. Nah, itu penting banget untuk istilahnya kita mengoptimalkan fungsi otak anak-anak. Terus kemudian ketika dalam fungsi otak anak-anak ini harus kita stimulus, bisa tadi melalui mendongeng atau read aloud atau bernyanyi atau aktivitas lainnya, sehingga nanti fungsi-fungsi otak ini akan bisa membentuk sinaps yang saling berhubungan begitu. Oh, baik. Nah, ini digunakan agar anak nanti bisa berkompetisi di tahun-tahun berikutnya. Jadi kalau kita menggunakan tadi metode read aloud maupun tadi mendongeng gitu ya, yang masing-masing mempunyai kemampuan untuk meningkatkan literasi anak. Nah, cuman kalau di read aloud-nya itu kita menggunakan alat bantunya adalah buku. Perbedaannya tadi Mbak Ari, ketika kita ngomongin tadi dongeng, tadi kita bisa menggunakan gestur kita, gitu intonasi kita, terus kemudian kita seperti menceritakan kembali gitu ya. Nah, kadang-kadang ketika kita menceritakan kembali kayak bahasa lisan ya, ada kata-kata yang mungkin belum mereka pahami pas gitu ya, pas untuk didengar oleh anak-anak. Oh kadang-kadang gitu, baik. terucapkan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita membacakan cerita read aloud itu dengan buku gitu ya, buku itu kan sudah dikurasi. Baik. Jadi kata-katanya itu kata-kata yang sesuai dengan usia si pembacanya. Oh, jadi sesuai dengan audiensnya gitu ya Mbak ya. Nah, ketika membacakan nyaring ya, read aloud itu si anak-anak ini akan bisa meningkatkan tadi ada kosakata yang baru, terus kemudian juga dia menimbulkan kesadaran fonologi ya. Oh ternyata ini diucapkannya ini loh, seperti kata ini gitu ya. Coba aku tanya dulu sama Mbak Ari. Mbak Ari bisa baca usia berapa tuh Mbak Ari? Kelas berapa tuh? Aduh udah lupa Mbak. Kelas berapa ya? SD lah ya. SD ya, SD. Waktu itu menyenangkan nggak sih Mbak Ari belajar membaca? Standar sih ya Mbak ya. Kan kalau zaman saya dulu tuh kan ya sesuai dengan kurikulum. Jadi kan ya? Guru juga ya udah sesuai dengan gurunya gitu. Turun temurun tuh begitu. Dulu bicaranya ini Ibu Budi nah, gitu ya. Ibu Budi makan pepaya, itu udah pasti. Kalau sekarang nggak begitu ya? Kalau sekarang sih nggak seperti itu gitu ya. Cuman yang perlu kita pahami itu bagi anak-anak belajar untuk membaca itu susah loh. Baik. Susah gitu ya. Nah, saya sendiri bisa membaca sendiri itu ketika naik kelas 3 SD gitu ya. Baru bisa membaca gitu kan ya. Kenapa? Karena tadi ya tidak terbiasa untuk dibacakan buku. Terus kemudian anak-anak itu mengasosiasikan membaca itu amat sulit gitu. Karena tadi pendekatannya metodenya berbeda gitu kan. Nah, ketika anak dalam masa tadi sejak kecil dibiasakan untuk mendengarkan cerita dibacakan melalui buku gitu ya. Nah, dia akan ada yang namanya kemampuan dia nanti untuk tiba-tiba nih gitu ya, dia bisa membaca.
Oh gitu ya. Bisa membaca tanpa gitu ya. Anak ini misalnya belum sekolah dia bisa membaca gitu loh. Banyak banget teman-teman yang sudah membuktikan nih Mbak Ari. Oke, baik Mbak, aku mau tanya dulu. Kalau read aloud ini bagusnya tuh untuk usia berapa sih? Kalau dongeng itu kan setahu aku itu kan bisa dibacakan untuk siapapun karena kan kita membaca, jadi kan si pendongengnya kan membaca dulu entah ibunya, ayahnya atau keluarganya, dia baca dulu pengalaman yang dia bacakan. Artinya kan dari sejak dini, dari sejak bayi pun udah banyak orang tua yang membacakan dongeng, menceritakan dongeng. Nah kalau read aloud sendiri, karena tadi kan kayaknya ada syarat-syaratnya nih Mbak nih, 3 syarat utama tadi itu ya. Itu baiknya di usia berapa mulai membiasakan untuk read aloud, bukan hanya sekedar cerita, bukan hanya sekedar dongeng. Gimana menurut Mbak Dina? Kalau misalnya sedini mungkin tuh bagus banget Mbak Ari. Jadi gitu ketika di dalam kandungan itu kan trimester ketiga itu sudah bisa merasakan si babynya gitu ya. Nah itu bacain apa aja Mbak Ari? Sama aja berarti ya. Bacain aja buku apapun itu bukunya ya dibacakan, dan si anak si babynya pasti akan ada bonding ya, kedekatan dengan orang tuanya. Jadi itu ya, karena di otak itu kan ada jaringan-jaringan seperti tadi Mbak bilang ya. Nah dia akan mengenali suara ibunya. Makanya biasanya kan kalau orang lagi hamil suka coba disapa adik bayinya gitu ya, supaya dia mengenali ibunya gitu. Dan itu akan dibacakan setiap hari, dia akan mengenali suara ibunya. Jadi ketika dia lahir, dia langsung bisa tahu tuh, oh ini dia mengenali suara ibunya yang bisa didengarkan. Jadi kalau Mbak Ari tadi bilang, kapan sih bagusnya? Bagusnya sedini mungkin. Sedini mungkin untuk dibacakan nyaring, read aloud-nya. Terus kalau misalnya sekarang sudah lewat nih, ya kan anaknya usianya udah 3 tahun nih, Mbak udah lewat nih anaknya, terus atau anaknya sudah bisa baca, perlu nggak sih? Read aloud gitu. Read aloud lagi perlu nggak sih gitu? Perlu nggak sih gitu kan ya. Nah tadi yang saya sampaikan Mbak Ari, read aloud nggak sekedar membaca, karena kita di dalamnya itu ada yang namanya think aloud gitu ya. Setelah kita membaca gitu kan ya, baik misalnya si anaknya kita sudah bisa membaca, katakan kita membaca suatu buku ya, mungkin bukunya biografi gitu kan ya, biografi tentang si Albert Einstein gitu misalnya ya. Albert Einstein gitu ya. Nah, terus kemudian kita bisa bertanya kepada anak kita, menurut kamu tuh Albert Einstein itu seperti apa sih? Gitu kan. Oh, baik. Jadi dia harus mempresentasikan apa yang dia baca, begitu ya? Ya, jadi kita kayak berdiskusi Mbak. Ketika kita berdiskusi, apa sih yang membuat si Albert Einstein itu seperti ini? Apa yang mendorong si Albert Einstein? Kalau kamu misalnya kepengen nggak sih kayak si Albert Einstein seperti itu? Nah, terus kira-kira menurut kamu nih, apa yang dilakukan Albert Einstein sehingga dia bisa seperti ini? Terus relevansikan dengan anak kita. Kalau kamu gimana tuh kira-kira? Oh, kalau aku sih kayaknya nggak mungkin kalau sains itu kurang tertarik. Nah, aku pengennya mungkin bicaranya tentang misalnya mau jadi chef atau misalnya mau jadi pilot gitu kan ya. Nah, dia akan bisa mengemukakan pendapatnya. Kita mengajari anak untuk bisa mengembangkan konsep berpikir secara kritis. Oh, jadi tidak hanya sekadar membaca, tapi juga harus think aloud gitu ya. Oke Mbak, aku mau dong Mbak dicontohin sedikit yang read aloud, karena tadi kan kita tahu ya bedanya antara dongeng dan yang read aloud. Silakan Mbak. Oke, baik. Ini buku favoritnya aku. Wah, jadi ini paling sering dibacain ya kayaknya Mbak Dina nih ya. Iya, ini buku favoritnya aku nih ya. Jadi kalau anak-anak itu kan senang ya kalau misalnya itu bukunya itu berwarna-warni nih. Colorful ya. Terus biasanya anak-anak tuh senangnya yang berkaitan dengan fable ya, binatang ya, hewan gitu kan. Nah, ini ceritanya menarik banget gitu ya, dan sederhana. Oke, baik. Kalau kita misalnya memulai untuk membacakan nyaring, read aloud, itu ada tahapannya nih Mbak Ari. Tahapan pertama itu adalah tahapan prabaca. Tahapan prabaca itu artinya kita sebagai orang dewasa yang akan membacakan, itu kita harus membaca buku ini terlebih dahulu. Oh, jadi kita harus tahu dulu nih isi bukunya apa gitu ya Mbak ya. Berarti hampir sama kayak dongeng ya? Ya, kita baca dulu nih gitu ya, buku ini kisahnya itu tentang apa. Terus kemudian karena kita paham tentang kemampuan anak kita gitu kan ya,
kita akan coba lihat dalam buku ini ada nggak sih kata-kata sulit yang mereka mungkin kurang paham nih. Ya, nah itu nanti kita akan memberitahukan kepada anak-anak sebelum kita mulai. Jadi kalau nanti mamah atau misalnya bunda atau kakak mau bercerita, ada kata ini gitu kan, maksudnya adalah ini. Oh, jadi diterangkan di awal. Betul. Gitu ya, Mbak? Nah, tadi kan menambah kosakata ya, itu kan ya. Nah, terus kemudian ketika selesai kita prabaca, gitu kan, setelah itu kita akan melihat bagian-bagian mana, part-part tertentu mana yang istilahnya bisa kita bawakan dengan lebih menarik, Mbak Ari. Jadi kita pilih, bagian yang ini nih kayaknya menarik nih untuk kita explore kepada anak-anak. Nah, terus kemudian kita menentukan juga kira-kira kita itu mau bertanyanya yang mana ya. Jadi kita, bagian dalam buku ini gitu ya? Iya, betul Mbak. Jadi kalau saya bilangnya teaching plan ya. Jadi nggak sekedar membacakan saja gitu ya, tapi juga tadi karena ujung-ujungnya kita ingin anak bisa berpikir kreatif tadi ya, bisa analytical thinking seperti itu Mbak Ari. Nah, tahap yang berikutnya adalah memulai nih, mau memulai untuk membacakan. Ketika memulai untuk membacakan, yang kita lakukan adalah kita menyampaikan kalau misalnya judulnya, terus kemudian penulisnya, ilustratornya siapa. Itu kan harus dikasih tahu juga ya, harus diinfokan juga ya Mbak. Kenapa? Untuk menghargai ya. Ya, betul. Kita harus menghargai bahwa ini nggak jadi sendirinya gitu ya. Jadi ini ada yang buat gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian kita akan mulai mengeksplor yang namanya cover. Cover ini kita explore. Kenapa kita mengeksplor cover gitu kan ya? Karena ini juga menjadi salah satu alat bantu anak untuk dia bisa membayangkan. Ya? Baik. Kita harus menanyakan banyak hal di cover ini gitu Mbak Ari. Nah, ketika kita mulai mengeksplor cover, kita menanyakan banyak hal gitu kan. Kemudian setelah itu baru kita mengajak untuk membaca. Membacanya juga kata per kata sesuai dengan ada yang di dalam tulisannya ya. Jadi gunakanlah tanda baca. Jadi kalau misalnya koma atau tanda seru itu harus sesuai dengan yang ada di situ gitu ya Mbak. Betul. Ya? Terus kemudian kalau di cover itu kan kayak ada gambar-gambar itu kayak sekarang nih ada angsa, ada beruang gitu tuh, diceritain nggak sih ini tokoh utama nih, tokoh-tokoh di dalam buku itu sendiri? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Jadi nanti anak-anak bisa menebak gitu loh. Jadi tidak menyebutkan si tokoh yang ada dalam buku dulu gitu ya? Tidak. Nah, setelah selesai kita membaca, terus kemudian tahap berikutnya tadi Mbak Ari mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan kepada anak gitu kan ya tentang cerita ini. Nah, itu yang dibilang dengan tahapan-tahapan di dalam Read Aloud. Nah, terakhir biasanya kita melakukan yang namanya bookies play, bermain-main dengan buku ya, tapi bukan bukunya diajak ini ya bermain ya. Jadi ini lebih supaya anak-anak ada keterikatan, terus dia akan mengingat selalu nih apa yang dia baca, ceritanya seperti apa, intisarinya seperti apa. Biasa seperti itu Mbak Ari. Baik. Oke, baik. Kita mulai? Silakan. Oke, baik. Udah nggak sabar. Oke. Silakan Mbak. Baik. Nah, halo, selamat pagi. Hari ini Kak Dina mau membacakan satu buah buku. Nah, coba nih lihat nih adik-adik. Kira-kira judulnya apa ya? Wah, judulnya Kring Kring. Nah, ditulis oleh Nurhayati Pujiastuti dan ilustratornya oleh Kak Adrinalia. Oke, nah sekarang nih adik-adik, Kakak Dina mau tanya dulu nih. Kira-kira ada berapa banyak binatang yang ada di buku ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? 5. Benernya 5? Ada banyak. Ada banyak ya? Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, ada 10 ya. Oke, kamu tahu nggak nama binatang-binatangnya apa aja ya? Yang mana? Yang mana?
angsa gitu. Ada yang angsa. Oke, ada apa lagi? Ada beruang nggak? Ada Kak Dina. Ada gitu. beruang. Nah, ketika kita mengeksplor cover nih, Mbak Ani, itu kita sedang mengaktifkan pengetahuan latar si anak. Apa sih pengetahuan latar si anak? Ketika tadi bilang, oh ada angsa. Aku pernah lihat angsa, Kak. Di mana lihat angsanya? Oh, jadi itu. biarkan dia cerita gitu ya, Mbak. Betul, ya? Mbak Ari. Aku ngeliat angsa di mana? Ya waktu itu aku diajak misalnya ke kebun binatang misalnya ya, ada angsanya. Aku diajak sama mama ke kebun binatang. Kapan? Iya, aku naik ini. Biarkan dia bercerita. Jadi Kalau misalnya audiensnya diem nih, Mbak, kan kadang-kadang anak-anak itu kan banyak yang pemalu, macam-macam anak ya. Itu kitanya nggak sih yang ada yang pernah lihat angsa nggak kayak gitu nggak sih, Mbak? Jadi kayak mancing. oh ya, Harus begitu ya? Betul, iya. Itu kita memancing. Jadi salah satunya tadi untuk mereka berani mengungkapkan apa namanya yang mereka pernah lihat, betul, pernah rasain, iya. gitu kali ya. Nah itu kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Kayak tadi, baik. ada berapa banyak ya? Oke, mereka akan jawab 10. Kamu tahu nggak nama-namanya apa aja gitu kan? Nah biasanya mereka akan berebut nih untuk Jawab apa namanya, semuanya jawab. gitu. Oke. Nah terus jangan lupa Mbak Ari, mengeksplor cover itu banyak banget yang bisa kita lakukan untuk menambah yang namanya pembendaharaan ilmu buat anak-anak. Tadi kita sudah bicara tentang jumlah ya, matematika. Terus kita sudah bicara tentang nama-nama hewannya. Nama-nama gitu hewannya. ya. Kita bisa eksplor lagi warna. Color ya. Oke, warna apa aja? Oh, aku suka warna pink, Kak. Iya, kenapa sih kamu suka warna pink? Ih, warna pink itu kan warna cewek banget gitu kan. Misalnya seperti itu. Aku di rumah pakai warna pink. Oke. Terus kalau pink itu ternyata campurannya warnanya ini loh, Kak. Saya seperti itu. Oh. Nah, itu sudah banyak yang kita bisa dapatkan. Terus kemudian kira-kira nih gitu kan ya. Hewan yang ada di sini yang kakinya 2 yang mana ya? Misalnya seperti itu. Kita udah loncat lagi nih, Mbak Ari. Ya kan? Terus kita mau coba lagi untuk mengeksplor lebih jauh lagi. Kalau bahasa Inggrisnya warna merah jambu apa sih? Oh gitu ya. Atau mungkin bahasa Inggrisnya tadi ada 10 hewan gitu? Apa Coba aja 10 gitu ya? misalnya dalam bahasa Inggris 10 itu berapa sih? Ucapannya seperti apa? 10 misalnya seperti itu. Coba dia mulai dulu 1, 2, 3 ya seperti itu Mbak Ari. Jadi banyak banget yang kita bisa lakukan ketika kita mengeksplor. Itu dari cover aja. Dari Mbak, cover ya. aja. Jadi berarti memang anak-anak tuh memang bukan dipaksa ya, akhirnya diajak gitu ya. Betul. Diajak untuk dia berpikir, dilatih lah gitu ya Mbak ya. Jadi kalau manusia ini kan konon katanya senang hal-hal yang menyenangkan. Jadi ketika dia suka sesuatu yang menyenangkan bagi dirinya, dia itu akan mencoba untuk selalu melakukan hal tersebut. Jadi melalui Ritelot ini kita akan mengasosiasikan bahwasanya membaca buku itu menyenangkan, Mbak Ari. Oke. Ketika dia membaca buku, dia menemukan kesenangannya dan dia akan menjadi pembelajar sepanjang hidupnya. Oke, baik Mbak. Jadi kalau gitu sekarang kita coba untuk baca ya Mbak. Oke, kita baca ya. Udah nggak sabar kayaknya ya. Mbak Ari nggak sabar. Karena waktunya juga ini terbatas. Waktunya terbatas. Oke, sekarang ya. Kring, kring. Nah, karena di sini tidak ada kata-katanya, Mbak Ari ya. Jadi cuma kalau gambar aja gitu? Iya, kalau gambar aja kita liatin sama anak-anak. Oke, coba nih adik-adik, gambar apa yang ada di sini ya? Wah, coba kita lihat. Ada apa di sini? Wah, ternyata ada Mama beruang ibu ya? beruang. Sedang kenapa ya ibu beruang ya? Wah, dia mau berlari-lari sepertinya. Wah. Nah, terus kemudian teng, teng, teng. Nah, aduh, ibu terlambat lagi. Wah, coba lihat. Terus lihat. Wah. Nah, coba lihat. Ada apa lagi di sini? Wah. Ada yang tahu? Kita coba bertanya kepada anak-anak. Ada yang tahu? Anak-anak bisa membaca gambar.
Oh ya, semuanya sudah dijemput gitu misalnya ya, Iya, Mbak ya. semua udah dijemput. Wah, siapa nih yang belum dijemput? Kring kring, 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 kring kring. Wah, coba lihat bunyi apa itu? Anak-anak pasti bisa mengasosiasikan bunyi kring-kring sebagai bunyi sepeda. Nah, mereka akan melihat, wah ternyata siapa ya yang dijemput ya? Wah, semua sudah dijemput. Siapa nih yang nggak dijemput pakai sepeda? Oke. Terus, anak beruang. Ayo ibu. Momo, ibu punya ide. Ibu harus belajar naik sepeda. Terus kemudian sekarang kita pinjam sepeda. Flamingo, Flamingo, boleh ku pinjam sepedamu? Oh, terlalu tipis. Jerapah, jerapah, boleh ku coba sepedamu? Terlalu tinggi. Gajah, gajah, boleh ku pakai sepedamu? Terlalu besar. Mantel emas, bagaimana kalau sepedamu? Ih, terlalu kecil. Wah, Tarsius, ini lebih kecil lagi. Aduh, bagaimana ya? Pakai punyaku saja. Kira-kira siapa ya ini ya yang menawarkan untuk pakai sepedanya? Sepedamu pas orang hutan. Kalau begitu, untukmu saja. Wah. Terus kemudian ibu beruang seperti apa? Hore, ibu bisa. Kring kring, kring kring, kring kring, kring kring, kring kring. Ibu jangan mengebut. Nah, nih. Harusnya kata-kata, ibu jangan mengebut. Ya, karena ada tanda bacanya, tamat, seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau read aloud itu dibaca sesuai yang ada dalam buku, jadi teks-teksnya itu ya Mbak. Betul. Kalau dongeng kan kita tadi improvisasi. Improvisasi. Ya, jadi nggak usah harus ditunjukin bukunya gitu, tetap bisa cerita aja gitu ya Mbak. Aja. Ah, baik. Tapi bisa nggak sih Mbak kalau misalnya kayak dongeng tadi dikasih background dan sebagainya gitu? Background seperti apa? Background musik atau background apa namanya, kan kalau alat bantu kan sudah dari ini ya Mbak, musik lah minimal gitu Mbak. Oh, biasanya itu tergantung ya dari anak-anaknya ya. Biasanya sih memang kita supaya bisa dicerna gitu kan ya. Musik jarang kita gunakan. Jadi anak-anak itu supaya situasi yang kondusif aja, yang nyaman ya. Kadang-kadang mungkin bagi beberapa anak musik membantu, tapi beberapa yang lain mengganggu konsentrasi mereka karena mereka harus belajar kosakata dan intonasi dan sebagainya gitu. Kalau ya, aku Mbak, sih saranin nggak pakai musik ya. Jadi cukup nanti membacakan seperti tadi gitu kepada anak-anak seperti itu. Baik, Sobat WK dan juga Tribuners, berarti Anda sudah tahu dong bedanya read aloud dengan dongeng tadi ya. Mbak Dina udah kupas tuntas, kupas habis. Udah diceritain lagi nih apa bedanya, apa manfaatnya. Tentunya semua bermanfaat ya Mbak ya. Betul. Cuma memang mungkin biar nggak bosen, biar ada variasi kita mendongeng atau bercerita ke anak, metodenya tuh seperti yang Mbak Dina tadi. Nah sebenarnya Mbak, ada nggak sih komunitas-komunitas untuk membacakan dongeng atau read aloud ini? Oke, baik. Nah, kalau komunitas dongeng banyak banget. Mau join di komunitas dongeng Kukuruik boleh.
Ya. Baik, gimana tuh Mbak? Gimana tuh? Gimana caranya dan di mana itu ya? Caranya nanti ditunggu ya. Untuk komunitas dongeng Kukuruyuk itu under Gramedia ya, Gramedia Bookstore Mbak Ari. Nah itu boleh banget nanti untuk teman-teman nanti untuk join di kita. Terus kalau ditanya komunitas Read Aloud, wah banyak banget Mbak Ari. Oh udah banyak ya sekarang sudah ya? ada dari Sabang sampai Merauke ya. Nah kalau misalnya mau tahu gitu ya, bisa nanti coba ke Instagramnya Read Aloud Indonesia. Oke, karena saya juga udah ada member Instagram dari sana ya. ya. Read Aloud Indonesia. Nah, bisa mendapatkan informasi seputar Read Aloud. Oke, baik. Jadi Sobat WK dan juga Tribuners juga untuk para mam dan ibu-ibu di rumah yang ingin anaknya lebih mungkin lebih cepat baca atau mungkin akan lebih lebih kreatif gitu ya, boleh nih dicoba Read Aloud ya. Tidak hanya sekedar membacakan cerita saja. Nah, Anda juga bisa sekalian langsung berinteraksi gitu ya Mbak ya. Betul. Menanyakan apa aja isi buku tersebut. Jadi kalau kita bacain dongeng kan ya udah baca aja, si anak dengerin. Nah, kalau sedangkan ini harus ada audiensnya, harus saling ya Mbak ya. Jadi yang satu cerita lalu boleh tanya, lalu menstimulus mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti yang ada di buku. Nah itu kan meningkatkan kreativitas mereka semuanya. Nah yang perlu nanti diingat lagi tuh Mbak Ari, kalau misalnya Read Aloud itu bukan kegiatan untuk mengajari anak membaca, tetapi salah satu nanti keuntungannya itu benefitnya anak bisa cepat membaca gitu. Oke, baik. Jadi yang tadi disampaikan untuk meningkatkan kemampuan literasi anak. Baik, gitu, oke. Juga tadi kan Mbak juga udah bilang ya, kosakatanya bertambah, dia juga bisa membaca intonasinya, juga membaca tanda baca dengan baik tuh mereka juga udah bisa bedain jadinya ya Mbak ya, karena kan kita bersuara terus mereka juga akhirnya mendengarkan, mengamati yang penting itu ya. Bukan hanya sekedar mendengarkan aja tapi juga mengamati gerak bibir, aura, gestur dan sebagainya gitu. Visualnya juga nambah, jadinya dia tahu. Baik, terima kasih Mbak Dina udah hadir ke sini, udah menambah pengetahuan Sobat WK, Tribuners dan juga Bapak dan Ibu serta para mam semuanya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi tentang banyak hal di Warta Kota tentunya. Terima kasih, sampai jumpa di episode yang lainnya. Selamat siang. Jangan lupa subscribe ya.